Shalom, apa kabar semuanya? Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Para pemirsa, senang menjumpai Anda kembali. Dalam 5 menit ke depan saya akan sharing firman Tuhan bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message. Kali ini saya akan berbicara tentang The Messenger atau sang pembawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mesti mengerti kita sebagai orang percaya bukan hanya menerima kabar baik, tapi kita harus belajar untuk menyampaikan kabar baik. Bukankah Anda suka menceritakan kabar baik? Tentu saja saudara, kalau di dunia berita selalu dikatakan bad news is good news. Berita buruk adalah berita yang baik, karena itu menjadi konsumsi masyarakat pada umumnya yang menyukai berita-berita buruk. Itu sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang suka dengan gosip, karena berita gosip adalah berita yang belum tentu benar 100%, walaupun sebagian ada yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada hari-hari ini dipenuhi dengan berita-berita yang kadang-kadang saudara belum tentu betul, yang sering kita sebut sebagai hoax. Bagaimana orang menerima berita-berita hoax yang akhirnya mencemaskan kehidupan orang banyak. Mereka jadi khawatir, mereka jadi gelisah, mereka jadi takut, dan itu yang membuat mereka pada akhirnya saudara hidup tanpa kualitas yang baik. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar kembali. Mari lihat diri Anda, lihat kita semua sebagai pembawa-pembawa berita kabar baik, The Messenger. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya bukan hanya ada di dalam gereja semata-mata diam menikmati ibadah, menikmati pujian, penyembahan, lalu kemudian walaupun kita setia mengembalikan persepuluhan ataupun membawa persembahan, lalu aktif di gereja, tidak cukup untuk itu. Tapi Anda dan saya, kita perlu menjadi kabar baik. Ingat saudara, dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena itu saudara dan saya adalah orang yang membawa kabar baik, yang membawa damai kemanapun kita berada. Sehingga dunia yang penuh dengan gejolak, dunia yang penuh dengan ketakutan dipenuhi oleh orang-orang seperti saudara dan saya, membawa kabar baik. Kabar baik apa yang Anda perlu bawakan? Yang pertama adalah kabar baik kelepasan, di mana orang-orang yang hari-hari ini penuh dengan ikatan dosa, ikatan dari kebiasaan yang buruk, ikatan dari hal-hal yang membuat mereka takut, ikatan dari trauma. Itu perlu Anda datang untuk membawa kemerdekaan kepada mereka. Bagaimana caranya Anda membawa kemerdekaan kepada mereka? Tentu saja Anda perlu sharing. Yang paling mudah pertama adalah sharing kehidupan saudara yang sudah dilepaskan oleh Tuhan tentunya. Bagaimana kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru, bagaimana Anda menjalani hidup yang berkualitas hari-hari ini. Dan tentunya lewat itu Anda bisa tawarkan kepada mereka, beginilah kehidupan di dalam Tuhan. Selain Anda sharing dari hidup saudara, di dalam membawa mereka dalam kelepasan, Anda perlu juga saudara membawa kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar firman dan akhirnya mereka juga dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya berita yang pertama, kabar baik yang pertama Anda sampaikan adalah berita kelepasan. Yang kedua adalah Anda perlu memberitakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan segala berkat tersedia. Di dalam Tuhan segala kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga perlu kita berikan kepada mereka. Karena dunia sekarang, mereka banyak orang-orang hidup di dalam dunia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran tentang kecukupan keuangan kehidupan mereka. Bukankah Alkitab berkata jangan kamu khawatir? Karena saudara, bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Tuhan, adalah bangsa-bangsa yang juga mencari kekhawatiran yang sama, mempunyai kekhawatiran yang sama, yaitu adalah kekhawatiran untuk makan, minum, dan pakai. Tapi Tuhan berkata, Bapamu di surga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu belajar untuk mengajarkan kepada mereka bahwa segala kecukupan ada di dalam Dia. Hal yang ketiga yang tidak boleh Anda lupakan, bukan cuma kelepasan, bukan cuma berkat, tapi yang ketiga ini saudara, bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan himpitan dan tantangan. Tuhan tidak menjanjikan selalu langit biru seperti di belakang saya saudara, tapi kadang-kadang Anda juga bisa melihat adanya saudara awan yang menutupi. Tidak berarti bahwa kehidupan kita menjadi kelabu, tetapi di dalamnya ada Tuhan. Ingat, Tuhan berkata sebagaimana Daud berkata, sekalipun aku melalui lembah kelam, Tuhan beserta dengan aku. Nah, penyertaan Tuhan ini yang saya maksudkan. Kabar baik adalah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah. Dia akan memberikan kita apa? Kekuatan. Dia memberikan kita apa? Keteduhan. Dia memberikan kita apa? Kedamaian. Di saat-saat kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan himpitan, Dia hadir di situ untuk kita. Di saat orang lain meninggalkan kita,
Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 pesan kabar baik yang perlu Anda sampaikan. Kabar baik kelepasan, kabar baik berkat dan kecukupan yang Dia berikan dan kuasa yang Dia berikan pada kita. Dan yang ketiga, kabar baik bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Dia menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message. God bless you all. Amen.